Di Toko Store kali ini kita kedatangan teman-teman yang akhir-akhir ini warawiri di berbagai macam sosial media kalian. Siapa lagi kalau bukan Karena Mereka. Wey. Ini adalah orang-orang yang akhir-akhir ini selalu sibuk ke berbagai kota ini. Dan juga seliweran di TikTok. Seliweran di TikTok semuanya. Seliweran di TikTok. Ada yang nangis-nangis. Tapi sebelumnya kita mau sebelum kita ngobrolin Karena Mereka hari ini, mungkin ada sedikit baiknya kalian kenalilah dulu sedikit tentang Karena Mereka di awal karirnya seperti apa nih. Oke. Perkenalkan, kami dari Karena Mereka. Jadi Karena Mereka adalah salah satu band pop punk dari Yogyakarta yang lahir pada tahun 2010. Awal kemunculan kami yaitu di salah satu gigs di Yogyakarta, tempatnya di Jogja National Museum. JNM. Ya. Karena awal mulanya kami isi Karena Mereka ini sempat mengikuti beberapa audisi, tapi nggak pernah keterima. Audisi apa itu? Audisi karena tahun-tahun itu kan lagi banyak ya musim festivalan band gitu loh. Festival band. Nah, Karena Mereka ikut di situ tapi nggak pernah keterima. Makanya kita memutuskan untuk langsung membuat lagu, langsung rekaman gitu. Terus langsung mengikuti gigs di Jogja National Museum itu tadi dengan membayar kolektif 75.000. Wah, kolektif ya? Kolektif. Suwe ya? Rame kolektif ya? Suwe rame kolektif ya? Kangen gak kolektif? Itu jadi mungkin kisaran, tapi bisa dibilang memang kisaran tahun-tahun itu banyak sekali embrio-embrio band yang muncul ya dari berbagai kota itu udah mulai banyak gitu loh. Aku menyebutnya itu di era-era itu adalah era-era transisi karena sebelumnya di 2005 atau apa itu masih underground kalau kita bilang itu kan masih wah ngeri-ngeri nih. Tapi mulai 2010 itu cair loh men. Cair. Mulai banyak band-band yang ya, konsepnya lebih seger lagi gitu. Kalau bisa dibilang Karena Mereka ini kalian lahir dari komunitas kah atau dari scene daerah kalian atau apa? Dari apa dulu gitu? Dari komunitas atau dari organik aja gitu? Organik sih, bukan dari komunitas, bukan dari skena daerah kita enggak. Karena pertama di Kulon Progo di tahun 2010 tuh belum ada skena-skenaan gitu, belum ada. Karena itu kan bisa dibilang Kulon Progo tuh second city-nya Yogyakarta ya, gitu. Kecuali kalau di Yogyakartanya itu memang banyak banget skena-skena. Yes. Dan orang tuh banyak taunya tuh Karena Mereka itu band Jogja. Iya. Kalian gimana dengan itu? Ya sah. Kan masih di Jogja itu. Sah. Karena Kulon Progo masih di daerah istimewa Yogyakarta. Kabupatennya ya. Kabupaten. Iya sih gitu. Terus ngomongin soal Solo, kalian berapa kali main ke Solo? Waduh, Kaget banget ya. berapa Mas Chandra? Ini band gak asing banget loh, tahun-tahun kemarin 2011, 2013, 14 itu Karena Mereka Iya, di tahun-tahun 2013, 14 sampai paling 15-an kita emang sering banget ke Solo, Sragen, sampai mentok tuh di paling timur Ngawi. Iya. Itu masih banyak tuh basis-basis kamtis, acara-acara kamtis dulu. Acara-acara kamtis. Lika-liku Karena Mereka sendiri, kalian ganti personil atau siapa saja yang sudah pernah terlibat di Karena Mereka ini? Sebelum akhirnya kalian formasi yang hari ini? Untuk ganti personil sih cuma satu kali. Enggak. Lumayan banyak ya. Jadi pertama 2010 itu aku, Mas Roland, si drummer itu, sama basisnya itu dulu ada tetanggaku. Itu terus dia di tahun 2012 atau 2013 gitu mengeluarkan diri karena dia kuliah. Terus setelah itu di 2013 basisnya digantiin sama Mas Chandra itu. Itu terus tahun 2014 kita memutuskan untuk menambah additional player yaitu Mas Pinot. Dan sekarang dia sudah menjadi player tetap kami. Berarti kamu paling lama ya? Iya, paling pertama ini. Iya, yang bisa dibilang yang membentuk Karena Mereka itu aku sama Mas Roland itu. Cuma Mas Roland tahun 2021 kemarin dia memutuskan untuk enggak bergabung dengan Karena Mereka lagi gitu. Enggak ada konflik kan tapi? Enggak ada. Aman. Kemarin kayaknya sempat main lagi sama Karena Mereka. Iya, karena kita waktu itu di acara apa sih?
di acara kayak pesta rakyatnya Kulon Progo itu. Acara tahunan. Gitu. Dan manggungnya di dekat rumahnya Roland. Gitu terus aku coba telepon kan, ayo manggung lagi, coba satu lagu bisa nggak? Di awalnya ragu-ragu sih, cuma terus dia telepon lagi, aku mbok tak melu latihan itu. Ya wis ayo, gitu terus. Dia kaget dengan karena mereka yang sekarang gitu, atau enggak? Biasa aja sih kayak biasa. Karena kita sering komunikasi masih masih sering. Keren sih. Kali masing-masing ngomongin tentang karena mereka hari ini dan bisa dibilang adalah perjalanan karir kalian dari awal itu. Ini masing-masing. Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa yang sangat berbeda hari ini ketika aku ngeband ya saya kayak gini terus biyen kayak ngono. Apa yang paling kalian rasakan perbedaannya itu apa? Mungkin masing-masing Mas Bernard. Monggo. Kalau aku sih akhirnya kita bisa nyebrang pulau ya. Wih, Kepuasan. Itu sih sedikit puas. Kita bisa dikenal dan kita bisa perform di luar pulau. Kemarin habis dari Batam kan kita. Iya. Nah, itu sih menurutku itu kayak satu step lebih Selangkah lebih maju ya. Selangkah lebih maju lah sih seperti itu. Oh iya sama di TV juga. Terus Mas Andra dulu monggo. Mas Andra? Banyak banget ya dari kehujanan naik motor gitu loh. Masih inget itu. Perjuangan sampai sekarang bisa alhamdulillah bisa pakai mobil yang lebih nyaman gitu loh. Dari teknisnya nih, tapi kalau dari perasaannya itu ada yang isi enek, orang-orang ngomongnya shock culture ya. Masih kok ini lah ya, atau mencoba untuk beradaptasi dengan itu mungkin Mas? Kalau untuk itu enggak begitu ya Mas, karena bisa dibilang karena mereka itu mulai dikenal ke khalayak luas setelah album pertama kita. 2014 kita keluarin album, nah setelah itu mengalir. Lumayan banyak banget gitu yang itu. Nah di situ lumayan kaget kan di situ. Ya tapi kita ya waktu itu kita yang kita rasakan semoga kita nggak star syndrome ya. Iya. Karena kayaknya mengalir baik sih nggak ada terus tiba-tiba riders apa, hotel harus apa itu nggak ada. Dan saya buktinya karena memang mungkin ekspektasi orang-orang yang udah karena mereka mesti wis engko penjaluannya wis ngene-ngene. Saya membuktikan mereka tidak seperti itu. Serius untuk band-band ya kalian masih ingat roots-nya itu. Mungkin itu sesuatu yang memang harus kita sebagai band apa ya namanya? Mau nggak mau band-band cutting edge memang harus mengingat banyak perjalanannya orang gitu-gitu kan selalu kita bukan band populer yang langsung orangnya gede. Nah itu. Tapi karena mereka ini setelah lebih gede lagi, dikenal lebih konvensional, akhirnya lebih boom lagi setelah era atau setelah karyamu Ayah Ibu ya. Oke. Tapi sebelum ke situ, sebelum saya ngomongin tentang masalah Ayah Ibu, ada lagi nggak sesuatu yang ada momen apa yang pada akhirnya membuat kalian merasakan aku sak step lebih dulu dari selain udah di luar pulau main di TV, ada momen apa nih? Misal followers atau apa, traffic dari apa gitu, penjualan merch setelah sebelum Ayah Ibu ya. Sebelum Ayah Ibu ya paling kayak yang waktu pandemi kemarin kita kan sempat bikin tour 30 kota itu. Yang tour single Semesta Selalu Padamu. Nah itu menurut kami ya lumayan kewanen kalau terlalu berani di era pandemi. Tapi emang jujur kita waktu itu mikir gini, pandemi itu band-band kan kayak seakan-akan tuh dipaksa untuk mati gitu. Makanya kita gerak terus. Nah ditambah malah Mas Roland cabut dari karena mereka, otomatis kan jomplang itu. Jomplang pada akhirnya kita cobalah workshop bikin apa yang sekiranya itu bisa bukan menambah traffic sih maksudnya tuh jaga exposure menjaga itu. Makanya kita memutuskan untuk cobalah kita bikin tour 30 kota. Awalnya sih aku cuma update Twitter ya gitu. Pengen bikin tour, kok tiba-tiba tanggapannya lumayan bagus. Makanya kita langsung hubungi satu persatu itu dari Jakarta sampai ke paling timur tuh Jombang kemarin. Gitu. Dan untuk turnya sendiri secara pembiayaan men?
Gue nganu Mas, koyok baleni zaman biyen meneh. Jadi pandemi kemarin tuh kayak malah keinget zaman dulu waktu kita masih merintis ya, paling tahun-tahun 2013, 2014 gitu waktu kita masih telepon-telepon anak-anak komunitas semua, anak komunitas Ngawi gitu. Kita perform dong, yang penting logo kita ada di situ. Gitu. Cuma bedanya kan kemarin udah rembukan, yang penting kalian amanin produksi kita aja. Transport sama hotel. Dan kita berangkatnya nggak satu tim full kemarin, cuma player 4 sama 2 rodis, udah gitu aja. Satu mobil toh. Jadi emang paling jauh mana sih itu? Jakarta Bogor. 30 kota itu Jawa. 10 Jawa. 10 Jawa. Oke. Sabtu Minggu gitu. Oke. Fanbase kalian gimana? Kalian apa yang bisa kalian apa cara kalian untuk mengorganisasi fanbase itu, dan sebelumnya itu secara organik pada akhirnya kawan mereka itu ada atau memang ada desain di balik itu? Awalnya sih atau memang kalian memang kehendaki untuk mendeklar bahwa ada fanbase itu gitu, dan pada akhirnya dari kota-kota ada gitu? Enggak. Dari awal sih enggak. Mereka organik ya, mereka inisiatif sendiri. Inisiatif, jadi kayak kita kan sering main di luar kota, waktu itu di Petanahan ya Mas Andra. Di Petanahan. Petanahan itu daerah Kebumen. Kebumen. Jadi tiba-tiba ada yang bawa banner kawan gitu. Kawan karena mereka gitu. Makanya kita kayaknya asik ini. Kalau kita jadikan aja nih kawan mereka. Karena sih waktu itu karena mereka pada tahun-tahun itu belum kepikiran mau bikin fanbase gitu, belum kepikiran. Mau namain fanbase apa itu belum kepikiran. Sampai sekarang sih kalian tahu nggak itu ada berapa atau kisaran berapa di mana aja itu kalian menghandle itu nggak sih? Wah, ngerti kalau untuk berapanya nggak tahu, cuma kita ada satu grup WA. Ada ya pasti ya. Ada satu grup WA gitu yang di situ kita tahu tuh ada yang Jabodetabek siapa, terus Bumi Ayu siapa, Kebumen siapa, Sragen siapa, gitu-gitu pasti kita tahu orang-orang. Yes. Dan akhirnya boom, Ayah Ibu men. Wah, itu sesuatu yang pertama kamu upload itu Spotify ya? Spotify kan, Spotify, kemudian YouTube Topik itu kan secara otomatis kan ada ya. Otomatis. Dan aku nggak nyangka loh. Karena aku pertama kali itu rilis aku udah dengerin hari itu juga, ketika di announce lagu itu rilis aku denger hari itu juga. Yang Spotify? Iya. Wah, respect. Wis, iya. Aku dengerin hari itu juga. Dan akhirnya oh ya lagu ini temanya iki, oh ya lagu ini ya wis popang ya. Iya. Dan pada akhirnya sore ini ini terus aku tahu WhatsApp dari WhatsAppmu saya akhirnya ada siapa yang cover iki. Dan iki apa ki masih terjadi fenomena apa? Mungkin kamu merasakan sing tak rasain enggak sih? Atau memang kamu sing ngerti ketika lagu iki bakal payu iki? Atau ya penting untuk sih? Kalau dari pertama kita, waktu itu kan aku sama Mas Penot lagi bikin guide-nya kan. Guide-nya di studionya Mas Penot. Mas Penot pakai piano gitu, terus aku coba nyanyi. Kayaknya refnya ya itu ya Mas Penot. Iya, kita di refnya iseng-iseng tak videoin gitu. Videoin, terus diupload ke sosmed, reels. Kok kayaknya yang komen tuh lumayan banyak, kok pada kayak nungguin gitu. Terus, wah ayo kita kejar ini. Langsung rekaman dan lain sebagainya, makanya dirilis tanggal 22 September itu. Tapi kenapa piano sih yang dipilih? Ada alasan apa? Kenapa aransemennya seperti itu? Kita selalu mencoba-coba sih. Kita awalnya emang selalu nyobain hal-hal baru gitu loh. Kayak yang di pandemi kemarin kita sempat merecycle ulang lagu Semoga Langgeng. Terus setelah itu keluar Missing You. Setelah itu keluar mencoba berdiri yang popang banget itu. Terus setelah mencoba berdiri ada Semesta Salut itu. Itu keren tuh video klipnya itu. Keren video klipnya. Yang Semesta itu. Itu seharian kita bikinnya Mas. Dari pagi ke pagi itu puasa lagi. Tapi untuk Ayah Ibu tadi pada akhirnya memilih aransemen piano lagi, siapa Mas? Kita ngerasain sih sebenarnya karena apa ya? Untuk tema lagu lagu itu kayaknya iya. Kalau untuk akustik atau untuk full band kayaknya
Kayaknya kurang ini sih, kurang dalam ya. Kayaknya kurang dalam ya makanya. Tapi sing di cover-cover ning dangdut anu enak lho nek di band ge. Enak. Pas rane ketipu enak kan nangis ngono lho. Ya kalau rencana emang sih besok ya kita mau band kan gitu. Oke. Mau di band kan. Nah, sebenarnya ada apa sih yang kamu sebagai istilahnya si pencipta lagu itu sendiri, menulis lirik itu sendiri? Kok iso sejero kuwi sih? Enak pengalaman apa sih sebenarnya dengan framing orang tua gitu? Oke, berarti kan cerita tentang pembuatan lagu ya. Awal mulanya tuh aku cuma kadang kalau punya nada gitu terus aku iseng-iseng voice notein di HP biar nggak lupa gitu kan. Terus aku iseng-iseng juga isi liriknya, tapi awalnya tuh lirik cinta itu. Tapi lirik cinta. Terus nggak sengaja nemu puisi di Instagram. Yang puisi itu menceritakan tentang meninggalnya anaknya Pak Ridwan Kamil itu, yang Eril. Ya, yang di Hanyut itu ya. Iya. Jadi puisi itu seakan-akan si Eril yang membuat puisinya untuk orang tuanya. Oh iya. Gitu ya. Ya pada intinya tuh Bapak Ibu nggak usah pikirin aku di sini. Aku di sini cuma kedinginan, sendirian. Pokoknya Bapak jangan sedih, kalau Bapak sedih nanti nggak ada yang jagain Ibu. Gitu. Terus aku langsung kepikiran bikin lirik pertama itu yang ayah di sini ku sendirian, langsung gitu. Awalnya seperti itu. Tapi berarti story secara pribadi kamu nggak? Tetap ada. Karena kan umurku sekarang udah menginjak 29 tahun ya. Jadi kan bisa dibilang saat-saat ini tuh ya kita bisa dibilang sudah bisa menggantikan peran orang tua kita gitu. Ya. Kadang merasakan sesuatu atau merasakan kesendirian atau wong Jawa ngomong rekosone atau wong tua ternyata malah kita rasakan itu sekarang. Bener. Ketika kita sudah mulai masa transisi jadi anak ya ora, jadi bapak ya durung, mungkin seperti itu tuh masa-masa yang sensitif banget loh, baper-bapernya betul. Bener. Ya itu ya berarti memang ada cerita kamu memang bener-bener mendalami karakternya itu. Iya. Terus sampai akhirnya boom itu sebelum sing paling boom banget itu sebenarnya video klip. Tapi sebelum ada siapa sing viral iki itu wis di cover sih itu sebenarnya belum. Oh berarti setelah itu setelah video viralnya itu. Tapi dari Spotify awal rilis itu emang grafiknya tuh udah bagus. Grafiknya tuh satu hari itu paling sekitar 10 ribuan yang nonton. Per hari. Terus kita panggungin pertama kali tuh di mana ya? Di Klaten kayaknya. Di Klaten. Di Klaten kita cobain sing along itu, loh kok pada hafal semua. Udah hafal. Berarti kan emang grafiknya dari awal tuh udah bagus. Puncaknya di Magelang. Ketika kita manggung di Magelang, kita nyanyiin itu ada satu penonton yang dia naik barikade. Siapa sini? Rahman. Orang Magelang juga ya? Bukan. Orang Demak. Nah dia sangat ekspresif gitu. Terus sama kru kita tuh di videoin. Karena kan menarik kan di videoin, di-upload di TikToknya kru kita. Dilalah viral. Bangun tidur kok udah segini. 10 juta yang nonton itu. 10 juta views di TikTok. Mantap. Di saat bersamaan kita emang lagi mau bikin video klipnya. Cerita-cerita juga alur cerita video klip juga udah terancang. Cuma karena gara-gara viralnya si Rahman tadi, konsep semua. Kita kumpul lagi yuk workshop. Kita pikir bareng-bareng. Terus kepikiran ngajakin anak yang viral tadi masuk ke frame video klip kita. Langsung sayembara gue. Makanya kita bikin sayembara. Kita awalnya kan belum tahu belum tahu. Oke. Terus sing produce akhirnya kalian sendiri untuk video klip? Iya. Director semuanya kalian? Nah, yang bikin cerita Mas Pinot sama Mas Chandra. Itu kamu memang framingnya memang dari bener-bener dari latar itu atau ada yang ditambah lagi Mas? Atau ada mau pesan apa? Biasanya kan di lagu itu mereka ada message apa yang disampaikan, terus kemudian dari visualnya ditambah ke band semakin dramatis. Tapi kalau aku ngelihat di Ayah Ibu sebenarnya dari lagunya dramatis sih.
Ada yang ditambahin nggak untuk konsep visualnya? Kalau cerita sih mungkin itu karena kita hampir mengalami hal seperti itu ya Mas. Satu iya. Barang-barangnya mana nih gue tapi. Ya enggak. Oh lah ya. Jadi gini, aku lebih ini ya karena kayaknya hampir semua kalangan ya nggak cuman kalangan popang aja kan yang apa ya yang relate sama lagu ini Ya, kan. bener. Makanya aku langsung konsepnya kayaknya nih yang pesannya nih buat semua kalangan aja masuk nih makanya di ceritanya makanya kayak ringan banget itu loh kayak sinetron itu loh. Iya. Iya kan? Perjuangan untuk anaknya Iya. dari bapak itu Iya. gimana? Tapi tokoh-tokoh sing mbok pilih kuwi keren loh. Ini bener-bener iso mewakili tenan, iso nggawa tenan loh. Nah, ceritain Mas. Itu Hamin 1 aku baru dapet talent. Heeh. Hamin 1 Sing produksi. masih sing ayah sudah makan Iya, itu sama ibu itu Hamin 1 itu aku dapet talentnya. Tak pikir-pikir siapa gini itu. Yang cocok karakter itu siapa Yang gitu. cocok siapa akhirnya itu tadi nemu Hamin 1. Besok pagi produksi, siang ini baru yang nge-brief. yang nge-brief aku juga. Hmm. Sama yang ini sih, yang Tim pro-nya. tim produksinya. Mengalir aja sih itu dia juga vokalis band juga dia. Punk juga. Apa ya bandnya apa? The Capellan. The Capellan. Itu band Baru sih, band masih baru juga. Hari. Termasuk talent-talent anak-anaknya itu. Anak-anak itu kebetulan ya aku kan kemarin sempat bikin kayak story itu kan. saking susahnya untuk Saking cari talent. cari talent itu kan akhirnya dapat ponakan teman. Ah. Dapat ponakan teman terus yang satu juga Yang ibu itu yang jadi ini yang punya mobil Innova. remote yang iya, Innova yang itu remote. itu ownernya ini sih ownernya Ambassador apa Kiki. Kik sama anaknya. Oke. Dari sekian banyak lagu itu akhirnya boom. Itu yang pertama kali ngubungin kalian untuk cover siapa? Aduh. Si Farel Prajuga. Farel Tasile ya? Heeh. Ah. Karo Mas Daru? Daru sama Duluan Triswaka. mana? Oh ya itu duluan si Farel kok, duluan Farel. Itu pertama kali kamu dapat peristiwa, maksudnya kayak pertama kali dijin lagumu di cover itu atau sebelumnya udah pernah di lagu apa gitu? Iya sebelumnya ada beberapa yang di cover cuma masih dari kalangan popang atau mungkin yang dibikin akustik. Ya, tapi kalau bener-bener lintas genre yang ini ya. Nah, yang kayak ibu ini. Terus menurut kalian masing-masing yang paling bagus itu covernya siapa? Kalau aku kemarin lihat yang Dike Sabrina, Sing nangis. nangis dan trending juga ya. Sing nangis kan nek loro ki. Yang satu Vira Cantika atau siapa gitu. Oh, yang kaosnya warna apa? Abu-abu itu ya Abu itu. hitam ya. Kuwi terbaik sih aku. Vira Cantika ya. Itu. Kalau aku di Sabrina sih kalau arrange-nya aku suka progresi musiknya. chord-nya, intronya, Korea. interlude-nya iya dia. Terus dari ayah ibu itu pasti kalau menurutku posisi kalian hari ini 50% didorong dengan karya itu gitu. Ya nggak sih? Bener nggak perspektifku? Iya. Karena dengan itu pada akhirnya kalian menerobos batasan yang TV lah. Terus Iya. pada akhirnya banyak event organizer yang Bener-bener. udah nggak pandang bulu, yang penting karena mereka main dengan alasan karena mereka itu. Iya, iya. Kalian ngerasa gitu nggak? Ya mungkin bisa dibilang nggak cuma 50% ya, lebih dari itu juga. Karena 70% ya kekuatan ayah ibu itu. Iya sih. Ya seperti doa ya lagunya. Iya. Dan crowd paling gila yang pernah kalian temui di mana? Wah, Akhir-akhir itu ini. paling gila. Akhir-akhir ini. Magelang ya. Enggak, Kediri. Oh iya Kediri. Kediri. Iya Kediri. Baru-baru aja kan? Ya, yang baru. kemarin. Kalau yang belum bisa ngalahin sih yang dulu pernah kita di Kebumen atau mana itu satu alun-alun itu berarti sekitar 10 ribu. Oh itu yang tahun baru. Bukan. Oh bukan. Nah, yang dulu. Ada tahun sekitar 2015 atau 2016 itu di alun-alun Kebumen. Kalian jadi kemarin berarti opener slang nih? Iya. Weh. Slang. Oke.
Dan sebenarnya menarik sih kalau mengulas perjalanan band-band yang bisa dibilang second city. Mungkin effort yang dilakukan itu lebih apa ya namanya? Luweh ngati, karena memang untuk menuju industri itu aja susah ya kan. Beda kalau memang kita di kota-kota yang memang secara industri potensinya udah gede kayak mungkin ya Jakarta, Bandung atau di mana yang memang potensinya gede. Dan sebagai band-band second city itu pada akhirnya effortnya kan 2 kali 3 kali lebih berat gitu. Yang kalian rasakan sekarang, yang kalian rasakan hari ini untuk menjaga ini, kamu punya treatment apa menurut kalian masing-masing? Dari internal kan otomatis sudah mulai mengalir loh. Akhirnya secara finansial juga pasti berubah. Nah, dan biasanya itu sepakat dengan permasalahan itu. Apa yang kalian treatment di internal kalian atau untuk menjaga karena mereka yang sekarang ini? Untuk mentreatmentnya ya kita seterbuka mungkin. Sering ngobrol. Iya. Itu penting ya. Seumpama kayak karena yang pegang YouTube-nya aku, yang pegang Spotify aku, semua dapat duit dari YouTube. Itu aku screenshotin langsung. Pembagiannya juga persenannya itu harus detail, sedetail mungkin. Transparansi nomor 1 ya yang jelasnya. Begitupun juga merchandise juga gitu. Nah, kan aku merchandise juga kan yang pegang aku kan. Begitupun juga merchandise gitu sama. Jadi itu ya. Tapi untuk pengkaryaan dengan ini PR besar nih. Ayah ibu sudah seperti boomnya seperti itu. Setelah ini kalian akan mengeluarkan karya lagi atau apa yang ada di plan kalian setelah ini? Untuk dalam tanda kutip pengkaryaan. Ya, nanti Februari rilis single dan sekian video klipnya. Jadi gitu ya, karena mereka ya luar biasa sih. Semoga apapun yang sudah dijalankan ini bukan akhir tapi ini awal ya. Awal. Ini awal, bener-bener awal untuk mungkin wong Jawa ngomong tinggu kecuk. Tinggu kacuk, bener. Sendiri kacuk siji ki enak ya. Iya. Yang paling angel kadang nemu gacuk lho. Bener. Woi, tapi nek ketemu set. Ya, tapi kadang nemuin gacuk tuh harus berjalan 13 tahun dulu. Woi. Ya proses ya, pokoknya proses itu penting banget. Karena itu kita tuh dikasih jatah gagal ya. Ya, karena kita kemarin kan barangkali jatah gagalnya sudah kita habiskan gitu. Ya, semoga entek tenan ya. Iya, semoga. Entek ternyata jare cidik-cidik ya. Kalau dari kemarin kan kita juga belajar toh, dari jatah gagal itu kita belajar. Oh, ternyata yang seperti ini jalannya gini. Kalau yang seperti ini harus gini. Ya cuma kita menangnya sudah berani mencoba dan kita belajar dari kemarin-kemarin. Mantap. Ini akan sangat menarik kalau mungkin bisa kolaborasi antara karena mereka dan Tisetokoh. Boleh. Ya, merchandise harus jalan loh ini kita. Harus. Ya, itu intinya sih ya. Jadi ditunggu aja teman-teman. Itu ya, pokoknya kita tunggu kolaborasi antara karena mereka dan Tisetokoh. Temanya seperti apa, nanti kelanjutan seperti apa, pokoknya pantengin terus di Instagram Tisetokoh dan mungkin juga di Instagramnya karena mereka. Yes. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk karena mereka, sukses selalu. Thank you Tisetokoh. Sukses selalu. Kolaborasinya. Pasti. Dan untuk terakhir kita ngomong bareng-bareng, panjang umur untuk semua hal baik, oke? Yes, panjang umur. Yuk, 1, 2, 3. Panjang umur untuk semua hal baik.